Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid Al-Mujahidin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah hingga sampai subuh ini, saat ini kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap di bawah maghfirah limpahan rahmat dan kasih sayang Allah. Dan dengan izin serta kehendaknya pula ringan hati kita datang ke masjid ini, berpaut langkah kaki dan ayunan tangan kita untuk melaksanakan kewajiban kita. Salat subuh berjamaah dilanjutkan dengan mengikuti pengajian rutin yang dilaksanakan oleh takmir masjid pada setiap subuh Rabu. Semogalah pengajian demi pengajian yang kita ikuti selama ini memang benar-benar dapat menambah pemahaman dan pengayaan kita, pengetahuan kita terkait dengan masalah-masalah agama, lebih-lebih yang terkait dengan masalah ibadah kita kepada Allah, terutama ibadah mahdoh. Sehingga dengan rajinnya kita mengikuti kajian-kajian seperti ini, mudah-mudahan kita benar-benar dapat beribadah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan dan dikehendaki, diperintahkan oleh Rasulullah. Karena dua itulah nanti yang menentukan kualitas, mutu, nilai ibadah seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ibadah yang kita lakukan memang ada dasarnya, ada perintahnya, baik dari Al-Quran maupun Sunnah. Kalaupun ada perintah atau dasarnya, bagaimana kita melakukan? Apakah kita berpola dan mencontoh kepada Rasulullah? Dua itu yang menentukan kualitas ibadah seseorang. Di tengah-tengah hari ini masih banyak saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah tanpa ada dasar, tanpa ada perintah, baik dari Al-Quran maupun Sunnah. Padahal dinyatakan kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, datangkan dalil jika kamu orang yang benar. Di tengah-tengah hari ini masih banyak saudara-saudara kita yang berbeda tanpa berpola pada apa yang dicontohkan Rasulullah. Padahal Rasul sudah terang-terangan menyampaikan, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak pernah kami perintahkan, bahwa raddun, amalan itu tertolak. Dan karena itu maka kita wajib bersyukur sampai saat ini kita tetap tegak lurus, istiqamah di dalam melaksanakan ibadah mahdoh, menunggu adakah perintah. Selama tidak ada perintah, tidak kita lakukan. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, mengawali kajian kita subuh ini, saya ingin bertolak dari surah Al-Baqarah ayat 74. Di awal surah Al-Baqarah, di dalam surah Al-Baqarah, bagian dari surah Al-Baqarah ayat 74 itu Allah menjelaskan bahwa hati manusia ini bisa mengeras dan bahkan
melebihi kerasnya batu. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswah. Setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hati itu seperti batu. Aw ashaddu qaswah, dan bahkan lebih keras daripada batu. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwa ketika hati itu mengeras, maka menjadi sulitlah orang melaksanakan perintah Allah. Menjadi sulitlah orang melaksanakan ibadah kepada Allah. Hati mereka selalu berat. Bahkan sholat yang 5 waktu pun terasa sulit bagi mereka. Ini yang diisyaratkan kalau sudah hati itu mengeras. Hati itu bisa seperti batu dan bahkan lebih keras lagi. Tadi dia jelaskan, tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah. Setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu, au asyaddu qaswah, dan bahkan lebih keras dari batu. Ini yang harus kita hati-hati. Jangan sampai kita terkontaminasi dari beragam penyakit hati yang membuat hati kita bisa mengeras dan bahkan bisa mati. Kalau sudah hati yang macam ini, orang sudah susah menerima kebenaran dari manapun datangnya. Yaitu digambarkan penghuni neraka ini, penjaga neraka ini bingung. Orang berduyun-duyun masuk neraka, penghuni neraka ini bingung. Jakai berbahasa kita, kenapa lagi kami maka sampai masuk neraka nih? Heran. Rasul sudah diutus, Al-Quran pedoman petunjuk sudah disampaikan, para nabi sudah ditebarkan. Habis para nabi, ulama warasatul anbiya, para ulama banyak sebagai pewaris nabi menyampaikan kebenaran ini. Tapi kenapa maka masuk neraka? Ini bahasa kita nih, bingung. Rasul sudah turun, kitab Al-Quran disampaikan, para nabi sudah diutus, ulama-ulama sebagai pewaris nabi sudah disampaikan. Itulah kalau hati sudah mengeras, sudah tertutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Hati-hati mereka, pendengaran mereka dan penglihatan mereka ditutup. Walahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Kalau kita berbuat dosa, itu hati tertutup karena satu noktah, satu titik. Nah, karena itu kajian kita subuh ini ada beberapa hal yang menyebabkan hati itu membatu. Mudah-mudahan dan insya Allah kita terhindar dari beberapa hal ini. Pertama, Bapak, orang yang hatinya bisa mengeras itu orang yang mudah, gampang, ringan melakukan dosa. Berbuat dosa nih biasa-biasa aja. Nah, itulah seperti pemabuk, penjina, pencuri, pencopet. Gawean mereka ya itu aja lah. Berbuat dosa tuh rasa kadeda apa biasa. Karena sudah tertutup. Jadi semakin banyak orang melakukan dosa, maka semakin membatu, semakin mengeras hati ini seperti batu. Sekali kita berbuat dosa, ini kita menitiskan noda hitam di atas kaca.
Kalau ini titik-titik ini tidak kita hapus dengan istighfar, dia menutup kaca itu dan mengeras seperti batu. Bisa mengeras seperti batu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa. Menutup pandangan mereka terhadap kebenaran. Karena itulah maka kita dianjurkan setiap saat beristighfar, memohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan, baik yang kecil maupun yang besar, disengaja pun tidak sengaja, supaya titik hitam ini segera hapus. Sekali saja kita berbuat dosa atau kesalahan, berarti seseorang membuat titik hitam di dalam hatinya. Karena itu kita diperintahkan untuk selalu beristighfar, memperbaharui taubat. Jangan sampai kita menitikkan hitam-hitam di dalam hati kita. Inilah yang dikatakan oleh Ibrahim bin Adham. Hati itu mati karena araftumullaha wa lam tu'addu haqqahu. Kau berkutat beriman kepada Allah, kau berkutat kau kenal Allah, tapi kau tidak penuhi hak Allah. Ya kadapati sembahyang, mungkin gawiannya membuat dosa saja, berjudi, mencuri, mabuk. Ini yang membuat hati itu mati. Berkutat berkata aku beriman kepada Allah, tapi tidak memenuhi hak Allah. Hak Allah itu sebetulnya hakikatnya hanya ada dua. Pertama, Allah itu wajib diesahkan, tidak boleh didampingkan dengan sesuatu yang lain, mensyarikatkan Allah dengan sesuatu yang lain. Yang kedua, Allah itu wajib diibadati, hanya beribadah kepada Allah. La ma'budu illallah, tidak ada yang diibadati kecuali hanyalah beribadah kepada Allah. Itu dua itu hak Allah. Kalau kita melanggar hak, membuat satu dosa, berarti kita melanggar hak Allah, bahwa kita hanya beribadah kepada Allah. Jadi jangan sampai titik-titik noda hitam yang ada dalam hati kita itu menjadi hitam yang pekat. Kaca itu menjadi tertutup sama sekali kalau titik-titik noda itu tidak dibersihkan. Karena itu sering-sering kita beristighfar kepada Allah. Jadi pertama, hati itu bisa mengeras. Araftumullaha lam tu'addu haqqahu. Kau kenal Allah, tapi kau tidak taat, kau tidak penuhi hak Allah. Orang mudah melakukan suatu dosa, kesalahan ringan, biasa aja, gampang-gampang aja. Nah, ini udah jauh. Kita jangankan berbuat dosa, lalai kada sempat berbuat kebaikan yang ada pulang pun hati ini rasa apa ini. Misalnya kita sudah sering bersalat berjamaah, sesekali kada sempat buat berjamaah karena sesuatu, merasa rasa ruginya nih, rasa ada sesuatu yang hilang hari ini, rugi. Apalagi membuat kesalahan. Ini yang dimaksudkan di sini. Yang kedua, Bapak, hati itu bisa mengeras dan bahkan bisa mati. Orang mudah meninggalkan sunnah dan bahkan melakukan hal-hal yang bid'ah. Ja'amtum annakum tuhibbuna Rasulullah wa taraktu sunnah. Kau berkutat, kau berajam, aku cinta Rasulullah, tapi kau tinggalkan sunnah. Berujar nih cinta Rasulullah, berkata cinta Rasulullah, melakukan suatu perbuatan yang dianggap ibadah sebagai wujud cinta kepada Allah, tetapi sunnahnya ditinggalkan. Araftumullah, aj'amtum annakum tuhibbun Rasulullah wa taraktu sunnah. Banyak ini dilakukan orang hari ini.
Orang mengatakan cinta kepada Rasul, tapi sunnahnya ditinggalkan. Padahal kan kriteria ciri orang yang cinta Rasul itu, itulah yang digambarkan oleh hadis Rasul. Apa ujar Rasul? Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Itu kriteria orang yang cinta Rasul. Man ahya sunnati, siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku. Wa man ahabbani, itulah orang yang mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan siapa yang mencintai aku, nanti ia bersama aku di dalam surga. Jadi kriterianya gampang diingat. Orang cinta Rasul ialah orang yang gemar melaksanakan sunnahnya, menghidup-hidupkan sunnahnya. Salat berjamaah sunnah Rasul. Mestinya, sepatutnya, seharusnya salat berjamaah ini ya 5 waktu sama hari Jumat lah kita itu. Subuh, Johor, Asar, Maghrib, Isya. Nah kita ini yang kelihatan itunya Jumat tambah. Padahal itu kan sunnah. Jadi kalau misalnya ada gerhana, itu sunnah Rasul, kita gawi. Jangan ditinggalkan itu. Yang menggawi sunnah Rasul, kalau bagi kita kan gampang, karena kita sudah tahu 5-6 bulan yang akan datang akan terjadi gerhana. Dini hari, tengah malam bisa kita kerjakan, sudah bisa kita siapkan. Siapa imamnya, siapa khatibnya, dibuat pengumuman. Tapi kalau kada tahu gerhana, ya tentu kada bisa menggawi. Atau menunggu dulu melihat bujurkah terjadi gerhana, apabila bahabar, apabila memberitahu. Kalau hadang-hadang melihat gerhananya, nah ini kita dipermudah oleh Allah dengan menggunakan ilmu hisab, ilmu astronomi, dan ilmu falak. 5-6 bulan, setahun yang akan datang kita sudah tahu kapan terjadi gerhana bulan, kapan terjadi gerhana matahari. Dan syukur alhamdulillah di masjid-masjid kita Muhammadiyah, kalau ada gerhana kita mendapat edaran untuk diperintahkan melaksanakan sunnah Rasul ini, karena Rasul tidak pernah meninggalkan ini. Ini wujud kita cinta kepada Allah, itu menghidup-hidupkan sunnah. Apalagi yang menunjukkan banyak sunnah yang sudah tenggelam, ini kan sunnah Rasul yang kita hidupkan. Jangan sampai kita justru sunnah Rasul tenggelam, tapi yang munculnya yang bid'ah. Tapi berkutat aku cinta Rasul. Padahal cinta Rasul tadi kriterianya man ahya sunnah. Bemulutan misalnya, ada di suatu langgar Bemulutan Bibinian, sore jam 2, jam 3 sampai asar, panjang banar syair yang dibaca. Begitu jamaah lelakiannya hendak sholat berjamaah, kadakawa masih banyak orang dalam langgar itu lagi. Kadakah ini tertinggalkan jamaah karena tadi melaksanakan maulid dengan berbagai macam yang dibaca-baca. Padahal sunnah Rasul tertinggalkan. Nah ini banyaklah kalau kasus-kasus yang mau kita perteli. Jadi meninggalkan sunnah Rasul itu bisa membuat hati orang mengeras. Ja'amtum annakum tuhibbuna Rasulullah wa taraktus. Kau berkata, kau berujar, aku cinta Rasul, tapi kau tinggalkan sunnahnya, kada digawi. Yang jelas misalnya kan dalam salat saja banyak sunnah Rasul, misalnya salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib itu salat yang mendampingi salat wajib, baik yang mendahului atau baik yang menjadinya. Itu rawatib. Rasul tidak pernah meninggalkan itu. Tapi kalau orang gampang aja habis salat, mungkin sedikit lu berangkat, ini belum. Salat rawatib itu sebelum subuh 2 rakaat, sebelum johor, sesudah johor,
sesudah maghrib, sesudah isya. Bisa 10 rakaat, bisa 12 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur. Itu yang rawatib. Tapi tidak semua orang mengerjakan itu. Nah, kalau kayak sampian, kayak kita yang sudah itu terbiasa, seperti dia sudah melekat, kadang nyaman, namun langsung salam berdiri langsung, belum habis lagi ibadah kita itu. Walaupun sudah kita kerjakan yang wajibnya, tapi hati kita merasa belum tuntung lagi ini nih. Setelah kita berdoa berzikir, ada salat, sesudah salat sesudah salat maghrib, sesudah salat isya, sesudah salat zuhur, sebelum salat subuh. Jadi itu sunnah. Banyaklah sunnah-sunnah. Jadi jangan sampai kita abai terhadap sunnah. Yang ketiga, Bapak, orang yang hatinya bisa mengeras, orang terlalu cinta kepada dunia dan mengabaikan, lalai akan kehidupan akhirat. Hubbud dunia wa khariyatul maut. Cinta dunia, takut akan kematian. Mencintai dunia melebihi cintanya kepada Allah. Mempersiapkan dunia melebihi cintanya daripada ia mempersiapkan untuk akhirat. Lalu dia tertipu. Padahal dunia ini hanyalah perantara menuju kehidupan yang akhir. Banyak orang yang karena dunia lalu ia lalai. Nah, ini abai namanya. Hubbud dunia, terlalu mencintai dunia. Habis waktu, kada sempat lagi umpat berjamaah, kada sempat lagi umpat mengerjakannya sunnah-sunnah, sehingga dia tertipu kehidupan dunia. Jangan sampai ini terjadi kita harus yakin dunia ini hanyalah sebentar, dan kita mempersiapkan yang akhirat itu di waktu yang sebentar ini. Wa tanzur nafsum ma qaddamat liqat. Hendaklah setiap orang mempersiapkan diri apa yang ia perbuat untuk hari akhirat. Tapi kalau kita lalai, asik bercari, banyak kada tahu di waktu itu, kedingat di mati ya bercari. Nah, ini bahasa-bahasa kita ini. Sehingga orang bisa tertipu. Padahal sudah dinyatakan wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali tipu daya belaka. Diingatkan sudah kita. Karena itu jangan sampai tertipu. Jadi orang yang terlalu cinta dunia mengalahkan kehidupan akhirat, ini hati mereka bisa mengeras, dan bahkan bisa seperti batu yang nanti susah kembalinya. Karena itu maka kita hati-hati, jangan sampai dunia memperdaya kita. Di dalam surah Al-Hadid, ayat Allah ingatkan itu ada 5 yang bisa menipu orang. I'lamu annamal hayatud dunya laibun wa lahwun wa jinatun wa tafahurun bainakum wa takasurum fil amwali wal aulad. 5. Diingat 5 ini supaya kita tidak tergolong kepada orang yang tertipu dengan kehidupan dunia, karena orang banyak mencintai dunia. Terkadang iklamu, ketahuilah olehmu, annamal hayatud dunya laibun, sesungguhnya kehidupan dunia ini permainan. Permainan bisa berakhir, pasti berakhir. Laibun walahun, senda gurau yang melalaikan. Lebih banyak senda guraunya sehingga lupakan waktu, habis waktu. Wajinatun, dunia ini perhiasan, pernik-pernik saja.
aksesoris saja. Wa tafahurum bainakum, dunia ini tempat orang berbangga-bangga di antara kamu. Wa takasurum fil amwali wal aulad, dunia tempat orang bermegah-megah. Terhadap apa? Fil amwali wal aulad, terhadap banyaknya harta dan anak-anak. Itu yang dijadikan kebanggaan. Karena itu jangan sampai harta, anak-anak membuat kita lalai di dalam mengingat Allah. Itulah yang juga diingatkan di dalam surah Al-Munafikun, supaya kita jangan rugi hidup ini. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Apa ujar Allah di situ? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu membuat kamu lalai dalam mengingat Allah. Ingatkan, wa may yaf'al dzalika, dan siapa yang berlaku seperti itu, melakukan seperti itu, fa ulaikumul khasirun, mereka adalah orang yang rugi. Orang yang rugi. Jadi jangan sampai kita tertipu karena kita cinta kepada dunia. Persepsi orang dengan dunia ini hari ini banyak yang keliru. Dengan harta terkadang, banyaknya harta terkadang orang menilai status kedudukan seseorang itu hanya dilihat dari segi harta. Tadi diingatkan yang sampai lalai terhadap harta. Karena dia banyak harta, karena dia sugih, lalu statusnya dianggap mulia. Amun sudah sidin tu bepandir, kada denawaninya menyangga, biar salah pandir sidin tak. Tapi mun kita neng ini bepandir nggak li benar, membujurkan, padahal bujurnya sudah ngalih orang menerima. Orang memandang status seseorang itu karena banyaknya harta. Padahal dalam Al-Quran Allah nyatakan, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah itu ialah orang-orang yang paling takwa. Siapa yang bertakwa itu yang mulia. Tapi dalam pandangan manusia terkadang karena terjebak dengan harta tadi, kemuliaan seseorang itu lalu dilihat status ekonominya, karena ia sugih, karena ia ini apa ini. Lalu amun sudah sidin bepandir nang salahgin bisa diterima orang. Amun sudah kita nang bepandir misalnya ini biar bujur ngalih banar, kadang mudah orang menerima karena orang terperangkap melihat kemuliaan seseorang hanya pada status ekonomi. Maka tadi diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, janganlah harta-hartamu, anak-anakmu membuat kamu lalai mengingat Allah. Jadi persepsi kita kemuliaan itu kriterianya inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia dalam pandangan Allah itu ialah orang yang paling bertakwa. Nah, ini Al-Quran yang menyatakan. Tapi karena tadi hubbud dunia, lalu orang mempersepsikan kemuliaan itu dengan keduniaan, dengan melihat tadi 5 harus kita jaga, jangan sampai kita tertipu dari 5 hal ini. I'lamu ujar Allah, ketahuilah olehmu bahwa kehidupan dunia itu annamal hayatud dunya laibun, permainan wara, walahun, tipu daya, wajinatun, perhiasan dunia, watafahurum bainakum, tempat kamu berbangga-bangga di antara kamu, watakasurum fil amwali wal aulad, dan tempat orang
bermegah-megah terhadap banyaknya harta dan anak-anak. Di akhir ayat ini Allah tutup dengan wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali tipu daya belaka. Nah, lalu yang berikutnya Bapak, nanti orang yang hatinya bisa mengeras dan bisa malah keras daripada batu, orang yang sering bercanda, bergurau, senda gurau yang melalaikan, bisa membuat orang tertawa terbahak-bahak dan bisa mengeluarkan air mata. Ini juga kita sebagai seorang muslim itu harus periang, harus senyum, ceria, tapi tidak berlebihan dengan senda gurau yang bisa melalaikan kita tertawa terbahak-bahak. Kita tidak boleh pemurung, kita harus senyum, kita harus ramah. Tapi kalau kita berlebihan, terlalu banyak bercanda, itu bisa melalaikan kita, lupa akan kematian. Jangan ingat dimati. Nah ini nih Bapak, jangan ingat dimati. Bersenda gurau yang melalaikan, ini maksudnya tertawaan terbahak-bahak, tidak boleh itu. Apalagi tertawa di dalam masjid. Ada komedian di dalam masjid, penceramah tapi mereka komedian, ketertawaan. Apa jangan dibaca nih? Rame benar masjid itu loh, lucu sih dia. Nah, sering kan itu banyak tertawa-tertawaan di dalam masjid. Padahal ceramah agama, lalu berubah menjadi komedian. Jingkrak di muka apa imaman. Sampian kira-kira sudah biasa juga melihat di YouTube itu. Jingkrak dengan itu tertawaan. Dan boleh Pak begitu. Boleh kita riang, kita gembira, tapi tetap menjaga marwah. Jangan sampai nanti senda gurau kita melalaikan terutama dari segi waktu kita habis cuma sama senda gurau yang melalaikan. Karena itu maka kita harus bisa melakukan, menjaga situasi keadaan kita ini supaya kita tetap dalam ingat kepada Allah. Orang yang sering bercanda itu Bapak, bergurau itu membuat orang tidak sadar akan kematian. Gak diingat dimati lagi kajar. Padahal kita diperintahkan setiap saat harus mengingat akan kematian. Makanya di dalam ini kita sering sampaikan, orang yang pintar, orang yang cerdas dalam pandangan agama itu bukan orang yang hanya banyak gelarnya saja, tinggi pangkatnya saja. Orang yang pintar, ulul albab dalam perspektif agama itu ialah orang yang sering mengingat kematian, lalu ia mempersiapkan diri dengan amal ibadah menghadapi kematian itu. Ini pintar, ini cerdas. Tapi kalau bercanda yang berlebihan, senda gurau yang berlebihan, membuat orang lupa akan kematian. Sehingga juga waktu terbuang, tidak mempersiapkan diri untuk akhirat. Baharian bacatur, berimi bedom, tidak ada artinya. Ini banyak terjadi di tengah masyarakat kita, lupa akan akhirat. Padahal kita endingnya ke sana. Wa tanzur nafsum maqaddamat liqat. Hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang ia telah perbuat untuk hari esok, hari akhirat maksudnya.
Allah menggunakan kata liqat di situ esok, maksudnya akhirat. Artinya akhirat itu dekat. Karena apa? Karena setiap hari orang udah pergi ke akhirat. Kita menyaksikan, mendengar berita, setiap hari ada orang yang meninggal. Ini harus dijadikan ibrah, pelajaran bagi kita. Ini kan ibarat orang arisan aja nih. Semua kita kan ke sana, tinggal menunggu giliran. Siapa yang dapat hari ini, siapa yang dapat esok. Arisan Bapak ini. Cuma lain lawan arisan yang bibinian bukucuk itu. Kalau yang arisan bibinian itu kan orang biasanya hendak minta berdahulu, dapat akan pengakuan. Tapi kalau arisan kematian, kejadian apa ini anda pada berdahulu. Ada ini nih. Sama ini arisan juga ini nih. Menunggu giliran kita nih, siapa yang dapat hari ini, saya dapat esok, saya dapat bulan kaina. Tapi kadang-kadang hendak minta berdahulu. Kalau arisan kita nang di kampung tuh, aku aja ada parlopangnya. Minggu ini aku minta berdahulu lah. Nah, itu bujur aja. Tapi mun arisan kematian Pak, takutnya jahat pian tuh. Aku aja merkawa biar hakain ada dulu. Nah ini. Tapi itu harus kita ingat Bapak, kematian itu. Dan kematian itu real terjadi, pasti terjadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap apapun yang berada bernyawa pasti akan menemui saat kematian. Kalau kita sering ingat akan kematian lalu mempersiapkan diri. Tapi kalau orang yang bersenda gurau, bercanda, itu orang lupa akan kematian. Nah lalu yang berikutnya Bapak, hati ini bisa mengeras seperti batu kalau orang sering bergosip. Bahasa kita itu babaya bangun guring, sudah menguyai orang. Gibah dalam bahasa ini, bahasa agamanya itu. Ketujuh banar menguyai orang. Mamandir aja bahasa kita kampung nih. Kenapa di mana jalausnya anu tadi saruan tadi? Sekali nyata bulita dapat kawan mamandir. Menguyai orang. Nah orang yang seperti ini berpotensi hati itu mengeras dan bisa mati. Mamandir ketujuh banar, menguyai orang. Nah ini juga bagian daripada salah satu larangan agama yang akhir-akhir ini sering dilakukan orang adalah menggunjing atau menyebut-nyebut kesalahan orang lain. Dalam agama itu disebut dengan ghibah. Ghibah itu bisa dilakukan orang baik secara lisan, tulisan, baik dengan isyarat. Lebih-lebih hari ini ghibah bisa muncul berseliweran di tengah-tengah media sosial kita. Karena itu maka hati-hati juga kita memegang handphone. Jangan sampai kita terseret, terbawa ke dalam ghibah dalam bentuk media sosial itu. Jadi kita harus bisa menjaga hati. Jangan sampai hati kita sakit, bisa mengeras seperti batu yang diisyaratkan di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 74 tadi, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarah aw ashaddu qaswah." Kemudian hati mereka menjadi keras seperti batu dan bahkan lebih keras dari batu. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan hati kita hati yang lembut, hati yang lemah, hati yang dalam Al-Quran disebut dengan kalbun salim, hati yang sehat, hati yang selamat, yang itu nanti bisa berjumpa dengan Allah di saat harta, anak tidak ada manfaatnya lagi. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak ada lagi manfaatnya harta sebanyak apapun Bapak. Wala banun, tidak ada lagi manfaatnya anak-anak secerdas apapun. Lalu apa yang bermanfaat? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali
orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat, kalbun salim. Karena itu jangan sampai ada titik-titik hitam di dalam hati kita. Maka setiap saat kita harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah hilap mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.